Kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang yaitu Hai, perkenalkan, saya Sasa Heristianti dengan NPM 21130210006. Hai, perkenalkan nama saya Della Alifa Lorenza dengan NPM 21130210044. Saya Valentina Enggar ini dengan NPM 211301086. Di sini kami akan menjelaskan tentang Sejarah Notasi Matematika. untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu kami. yaitu Bapak Dr. Haninda Barata MPD. Baiklah, selanjutnya adalah penyampaian materi tentang sejarah notasi matematika dari kelompok 9. Selamat menyaksikan. Pengertian notasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan notasi ialah seperangkat atau sistem lambang yang menggambarkan bilangan, nada, dan ujaran. Sedangkan notasi matematika adalah notasi yang mengikut sertakan simbol-simbol untuk dapat mewakili operasi bilangan yang tidak diketahui simbol matematikanya. Penggunaan notasi matematika sangatlah luas dalam berbagai bidang ilmu. Notasi ilmiah terdiri atas simbol yang digunakan untuk menulis persamaan serta rumus matematika yang mencakup angka Hindu-Arab yang berasal dari huruf Rimal, Jerman, dan Ibrani, dan beberapa simbol yang ditemukan oleh beberapa ahli. Tahap perkembangan notasi matematika. Notasi matematika memiliki 3 tahap perkembangan, yaitu tahap retorika, tahap sinkronisasi, dan tahap simbolis. Yang pertama yaitu tahap retorika. Tahap retorika adalah tahap di mana tempat perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata serta tidak terdapatnya simbol. Sifat-sifat pada tahap retorika antara lain yang pertama rasional, yang artinya sistematis atau masuk akal. Yang kedua empiris, artinya data disajikan dengan fakta. Yang ketiga umum, artinya dapat dikenal atau diketahui oleh orang lain. Yang keempat akumulatif, yang artinya disempurnakan oleh ilmu sebelumnya. Yang kedua, tahap sinkronisasi. Tahap sinkronisasi adalah tahap di mana tempat operasi serta jumlah yang sering digunakan diwakili oleh singkatan sintaksis simbol. Pembuktian tahap ini yaitu Pythagoras telah diberikan penghargaan untuk menemukan teorema Pythagoras yang menyatakan segitiga siku-siku luas bidang persegi pada sisi miring, sisi yang berlawanan dengan sudut kanan sama dengan jumlah area kotak dan 2 sisi lainnya. Tahap simbolis. Tahap simbolis sendiri yaitu tahap di mana tempat sistem notasi yang komprehensif menggantikan retorika. Pembuktian pada tahap ini terdapat simbol pertama kali yang dilihat dalam karya milik Ibnu Albana, Al-Marqusi pada tahun 1256 sampai 1321. Lambang dan arti lambang pada matematika. Setiap ahli matematika menunjukkan lambang menurut pemikirannya sendiri. Yang pertama adalah lambang abjad Yunani atau pi. Lambang pi ini banyak digunakan yang ada kaitannya dengan lingkaran. Perbandingan keliling dan garis lingkaran memiliki perbandingan 22/7 atau sama dengan 3,142857142857. Hasil penyederhanaan bilangan tersebut sangat panjang dengan bilangan berulang yang sama. Dengan demikian, pemakaian pi untuk memperpraktis bilangan pi yaitu 3,14 atau 22/7. Yang kedua ada lambang pi lain. Lambang ini disarankan untuk menggantikan lambang pi dari Yunani. Lambang ini disarankan oleh Profesor Benjamin Peirce, berasal dari Harvard pada tahun 1859. Lambang pi dikenal di Inggris pada tahun 1700. Yang ketiga ada lambang akar matematika. Pada matematika, lambang akar disimbolkan dengan tanda akar. Seperti kita ketahui operasi pada ilmu aritmatika berikut. Ada lambang akar pangkat 3. Pada akar pangkat 2, tidak perlu dituliskan pangkat jika hanya pangkat 2, tetapi untuk akar pangkat 3 harus dituliskan tepat di atas tanda akar. Tanda akar tidak dikenal seperti zaman sekarang. Simbol ini mulai dikenal pada tahun 1525. Simbol ini dihasilkan oleh ahli matematika yaitu Richard Rudolph dari bangsa Jerman. Tanda ini baru berubah menjadi tanda akar pangkat 3 ketika digunakan di Perancis.
Yang kelima, lambang penjumlahan. Lambang sigma huruf besar dari bentuk abjad Yunani diperkenalkan pada abad ke-18 oleh Leonardo Euler. Lambang ini digunakan untuk menghitung jumlah dari bilangan yang beraturan, yaitu menghitung jumlah segi. Selanjutnya ada sistem numerasi bilangan. Konsep bilangan. Konsep bilangan merupakan suatu himpunan benda-benda atau angka. Tahap simbolis. Tahap simbolis sendiri yaitu tahap di mana tempat sistem notasi yang komprehensif menggantikan retorika. Pembuktian pada tahap ini terdapat simbol pertama kali yang dilihat dalam karya milik Ibnu Albana, Al-Marqusi pada tahun 1256 sampai 1321. Lambang dan arti lambang pada matematika. Setiap ahli matematika menunjukkan lambang menurut pemikirannya sendiri. Yang pertama adalah lambang abjad Yunani atau pi. Lambang pi ini banyak digunakan yang ada kaitannya dengan lingkaran. Perbandingan keliling dan garis lingkaran memiliki perbandingan 22/7 atau sama dengan 3,142857142857. Hasil penyederhanaan bilangan tersebut sangat panjang dengan bilangan berulang yang sama. Dengan demikian, pemakaian pi untuk memperpraktis bilangan pi yaitu 3,14 atau 22/7. Yang kedua ada lambang pi lain. Lambang ini disarankan untuk menggantikan lambang pi dari Yunani. Lambang ini disarankan oleh Profesor Benjamin Peirce, berasal dari Harvard pada tahun 1859. Lambang pi dikenal di Inggris pada tahun 1700. Yang ketiga ada lambang akar matematika. Pada matematika, lambang akar disimbolkan dengan tanda akar. Seperti kita ketahui operasi pada ilmu aritmatika berikut. Ada lambang akar pangkat 3. Pada akar pangkat 2, tidak perlu dituliskan pangkat jika hanya pangkat 2, tetapi untuk akar pangkat 3 harus dituliskan tepat di atas tanda akar. Tanda akar tidak dikenal seperti zaman sekarang. Simbol ini mulai dikenal pada tahun 1525. Simbol ini dihasilkan oleh ahli matematika yaitu Christoph Rudolph dari bangsa Jerman. Tanda ini baru berubah menjadi tanda akar pangkat 3 ketika digunakan di Perancis. Yang kelima, lambang penjumlahan. Lambang sigma huruf besar dari bentuk abjad Yunani diperkenalkan pada abad ke-18 oleh Leonardo Euler. Lambang ini digunakan untuk menghitung jumlah dari bilangan yang beraturan, yaitu menghitung jumlah segi. Yang keenam itu ada lambang bilangan imajiner. Bilangan imajiner merupakan bilangan yang tidak nyata. Semua bilangan negatif pada akar adalah bilangan imajiner. Bilangan imajiner ini disingkat menjadi I. Selanjutnya ada sistem numerasi bilangan. Konsep bilangan. Konsep bilangan merupakan suatu himpunan benda-benda atau angka-angka yang memberikan suatu pengertian. Konsep bilangan selalu dihubungkan dengan pekerjaan menghubung-hubungkan dengan benda-benda maupun dengan lambang bilangan. Sejarah basis bilangan. Pada dasarnya, konsep basis bilangan pada berbagai suku bangsa atau bangsa adalah sebagai berikut. Sebut suatu basis 6 dipilih untuk menghitung, maka nama-nama diberikan kepada 1, 2, 3 sampai B. Jika sampai kepada hitungan lebih besar dari B, dibuatlah penggabungan dari nama-nama yang telah diberikan kepada bilangan-bilangan pada basis tersebut. Karena pada mulanya menghitung itu dilakukan dengan cara perkawanan satu-satu. Tidaklah mengherankan lebih banyak bangsa-bangsa atau suku bangsa itu menggunakan basis 10 karena manusia itu memiliki 10. C. Bilangan tertulis atau angka. Mungkin pada awalnya perkawanan satu-satu untuk menghitung itu ditandai dengan taktik-taktik pada sepotong kayu. Cara pertama untuk menulis bilangan-bilangan kemudian berkembang menjadi tulisan. Bilangan tertulis yang disebut sebagai angka. Jadi, dalam video ini dapat disimpulkan bahwa notasi atau lambang-lambang dan konsep bilangan serta pengembangannya dari sistem angka itu muncul sebelum pencatatan sejarah, sehingga evolusi itu merupakan dugaan semata.
Sistem numerasi yang digunakan adalah sistem Isir atau Telis yang didasarkan pada perhitungan korespondensi satu-satu. Kemudian, seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan bilangan dan angka yang semakin kompleks menyebabkan berbagai sistem numerasi yang berlaku di belahan dunia seperti Mesir, Babilonia yang sekarang menjadi Timur Tengah, Mayan sekarang menjadi Amerika Tengah, Yunani, Cina, Jepang, dan Romawi. Sistem numerasi yang dipakai saat ini merupakan sistem numerasi perpaduan antara numerasi Hindu-Arab. Sistem ini tetap bertahan karena masih mampu memenuhi kebutuhan angka manusia modern. Sekian video penjelasan dari kelompok 9 tentang sejarah notasi matematika. Saya mewakili kelompok 9 mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini. Sampai jumpa!